Halo, shalom sahabat Henry Liu dimanapun saudara berada. Jumpa kembali bersama saya Henry Liu. Hari ini saya sangat rindu untuk men-sharingkan firman Tuhan untuk saudara sekalian. Tentunya saya juga diberkati melalui firman ini. Ikuti terus saudaraku, karena firman ini akan terus mengubah hidup kita, pola pikir kita. Dan apapun yang kita yakini di dalam firman Tuhan, maka Allah turut bekerja di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Firman-Nya akan digenapi, firman-Nya akan memberikan kita kekuatan, dan kita akan menemukan jalan keluar. Bukankah firman Tuhan berkata, firman-Ku adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Nah, kabar baik hari ini ketika saudara mendengar firman Tuhan, maka saudara akan menemukan jalan di mana seakan tidak ada jalan, namun di situ Tuhan buka jalan bagi saudara dan saya. Amin. Sebelum masuk firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu, sebab Allah kita bertata di atas puji-pujian, dan Dia layak dipuji, layak disembah. Dialah Allah, Yesus Kristus Tuhan, yang menebus dosa kita, dan Dia juga yang mengasihi kita. Amin. Mari kita menyembah Tuhan dengan hati yang bersukacita. Persiapkan hati saudara, pikiran, dan khususnya waktu saudara. Beberapa menit ke depan ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Berikan suara-suara yang paling meriah untuk Allah kita Yesus Kristus Tuhan. Sebab hanya Dialah yang layak kita puji, kita sembah, kita agungkan, kita tinggikan, kita muliakan. Dia sangat layak menerima segala hormat, kemuliaan bagi Raja di sorga. Yesus Kristus namanya. Dialah penebus kita, Dialah juru selamat kita, Dialah Tuhan dan Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Saudara diberkati? Oke. Mau lebih lagi diberkati Tuhan, mari kita masuk dalam firman Tuhan. Pada hari ini saya akan men-sharingkan bagaimana kita menghadapi badai kehidupan dan kita bisa bertahan di dalam badai kehidupan lalu menerobos
badai kehidupan itu. Amin. Setiap kita semua punya pergumulannya masing-masing, saudara. Ada yang bergumul di dalam kesehatan, ada yang bergumul di dalam pernikahan, ada yang bergumul juga di dalam keuangan, ada yang bergumul di dalam hubungan antara keluarga, dan banyak hal lainnya. Setiap orang, setiap kita punya masalah. Ya, setuju ya saudara? Lantas, bagaimana kita menyelesaikan masalah itu? Tentu kita membutuhkan namanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan, kita akan kehilangan arah. Tanpa firman-Nya, kita akan kehilangan arah juga, saudara. Amin. Maka hari ini, mari ikuti terus, jangan di-skip, supaya video ini saudara boleh menerima berkat dari firman Tuhan yang kita sharingkan pada hari ini. Oke, saya akan sharingkan firman di Matius 14 dari ayat ke-22 sampai 32. Oke, dari ayat 22 sampai ke 32. Oke. Sampai ke 33 saya akan habiskan ya. Jadi satu judul di mana Yesus berjalan di atas air. Ini menarik saudara, firman ini mungkin saudara pernah dengar, tapi saya rindu untuk men-sharingkan kembali, dan kita percaya firman Tuhan baru setiap hari. Amin, selalu ada rema-rema baru yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Saya akan bacakan ayat ke-22, Matius 14 ayat ke-22, saya akan bacakan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Ya, itu kejadiannya setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan mujizat sebelum dia menyuruh murid-muridnya bertolak ke seberang, ya. Oke, dan setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa, dan seorang diri ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, ayat ke-24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambing gelombang karena angin sakal. Nah, ini yang terjadi saudara. Jadi ketika Yesus menyuruh banyak orang itu yang berkumpul dan pulang ke rumahnya masing-masing, lalu Yesus naik ke atas bukit ya, untuk berdoa seorang diri, saudara. Nah, ini yang dilakukan Tuhan ketika dia sudah melayani, dia bersekutu dengan Bapa di sorga, dia berdoa, dan Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu, dan terjadilah gelombang ya karena angin sakal pada saat itu. Nah, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka dan berjalan di atas air. Nah, ini saya mau kupas dulu saudara. Bukankah Yesus menyuruh murid-muridnya untuk naik perahu saudara? Bukankah itu yang Yesus perintahkan untuk murid-muridnya pergi terlebih dahulu, dan dia masih berdoa sendirian di atas bukit? Nah, kok Yesus kan Tuhan? Yesus kan Tuhan. Kenapa kalau Yesus suruh murid-muridnya pergi, kenapa masih ada goncangan ini, saudara? Kenapa masih ada masalah? Kenapa masih ada badai, angin sakal yang menerjang murid-muridnya? Bukankah Yesus Tuhan dan dia lebih tahu? Apakah angin sakal itu dari Tuhan? Pertanyaannya mungkin saudara bertanya, apakah angin sakal itu yang Tuhan kirimkan? Tidak, saudara. Tidak. Amin. Tapi Tuhan, Yesus hanya menyuruh muridnya naik ke perahu dan ke seberang sana.
Nah, beberapa mil terjadilah angin sakal. Nah, begitupun kehidupan kita, saudara. Seringkali kita udah mendengarkan perintah Tuhan, sudah mendengarkan instruksi dari Tuhan, sudah berdoa dan Tuhan memberikan jawaban. Tapi kenapa di tengah-tengah perjalanan ketika kita menerima jawaban Tuhan dan kita udah yakin nih ini dari Tuhan, kenapa masih ada masalah di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam permohonan doa kita, di dalam perjalanan kita? Kenapa itu terjadi di dalam kehidupan kita? Nah, kita bisa belajar dari apa yang terjadi di dalam Alkitab ini, yang dialami murid-murid Kristus. Ini Yesus yang menyuruh untuk mereka berangkat melalui perahu, kendaraan laut ya saudara ya, perahu untuk menyeberangi sungai itu, saudara. Nah, seringkali kita bertanya-tanya, apa itu angin sakal? Apa itu gelombang besar? Angin sakal yang menyebabkan gelombang besar itu terjadi. Nah, seringkali gelombang atau angin sakal ini diumpamakan adalah masalah yang menerpa kita. Persoalan yang tiba-tiba datang, saudara, tanpa kita tahu. Hidup ini kan seperti itu, saudara. Seringkali kita sudah yakin, sudah mantap, ternyata ada masalah. Ada something, ada problem yang harus kita lewati, yang harus kita hadapi. Amin. Nah, ini juga terjadi dalam Alkitab, saudara. Nah, ini juga bisa kita pelajari bagaimana terjadi juga di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa berpikir, kalau dari Tuhan harusnya tidak ada masalah. Harusnya dari Tuhan tidak ada pencobaan. Nah, angin sakal ini kan berbicara pencobaan. Angin sakal ini kan berbicara sesuatu yang menghambat perjalanan kita. Apa saudara pelayanan kah? Apa saudara sedang dalam bisnis kah? Apapun itu yang saudara hadapi, ketika saudara sadar ini adalah badai, itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun dan dia tidak dapat dicobai. Nah, seringkali masalah itu memang ada di dalam kehidupan ini. Nah, disinilah kita butuh namanya penyertaan Tuhan. Amin. Kita butuh disertai Tuhan. Kita butuh ditolong Tuhan, saudara. Seperti murid-murid Tuhan pun, dia butuh pertolongan pada saat itu. Dia di tengah-tengah danau itu, dan malam hari lagi, saudara, jam 3, sekitar jam 2, jam 3. Amin. Itu siapa yang dapat menolong kalau bukan Tuhan? Nah, begitupun kehidupan saudara. Seringkali saudara melihat kiri kanan sudah mentok, dan saudara tidak tahu jalan kemana. Tidak ada jalan. Mau mundur, mungkin sudah jauh. Mau maju, ada badai, ada masalah, ada problem di dalam kehidupan saudara. Yang dapat saudara lakukan adalah melihat ke atas. Ketika sekeliling saudara tidak lagi ada harapan, maka saudara pandanglah Yesus. Pandanglah Tuhan, karena Tuhan akan memberikan jawaban itu. Lihatlah ke atas, maka dari atas akan membuka jalan bagi saudara. Mari kita simak atau kita lanjutkan perjalanan murid-murid Yesus. Apa yang terjadi setelah itu, saudara? Saudara akan kaget, saudara. Oke, ayat ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Ya, padahal Tuhan. Mereka terkejut dan panik melihat Tuhan pun disangka hantu, saudara. Ya, lalu berteriak-teriaklah karena takut. Nah, banyak di antara kita, termasuk saya pun, saya pernah mengalami namanya ketakutan.
di dalam kehidupan ini, saudara. Nah, maka dari itu saya butuh firman, ya. Ketika saya tahu firman, maka saya dikasih kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Ya. Jadi Yesus pun datang di atas badai itu. Wow. Yesus datang di atas masalah saudara. Dia dari atas, dia di atas masalah saudara. Dia berjalan di atas air. Di Alkitab tidak dikatakan Yesus berenang di atas air, tapi dia berjalan di atas air, di atas permasalahan saudara. Amin. Nah, jadi ketika kita takut, kita panik, kita lupa Tuhan. Seringkali kita ketika kita panik, kita takut, kita malah lupa Tuhan. Ini masalahnya anak-anak Tuhan. Ini sering terjadi, saudara. Sehingga Yesus datang untuk menolong pun disangkain hantu, saudara. Saking panik, jadi solusinya adalah tenang dulu. Tenang, ada badai, tenang. Badainya boleh besar, tapi saudara harus tenang dulu. Ambil waktu, fokus kepada Tuhan, sehingga saudara dapat melihat, oh ternyata nih, ada Tuhan di tengah-tengah masalah saya. Kalau ada Tuhan di tengah masalah saudara, saudara akan tenang. Ketika saudara tahu rahasia ini, maka saudara akan menjadi tenang. Karena saudara yakin dan percaya bahwa firman Tuhan pun mencatat bahwa Yesus datang di atas masalah murid-muridnya. Masalah di tengah-tengah masalah yang mereka hadapi. Mereka tidak berteriak kepada Yesus, tapi Yesus menghampiri dia. Seringkali mungkin saudara ketika menghadapi masalah, saudara lupa akan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah lupa saudara. Dia selalu ada. Bukankah tadi dicatat Yesus berdoa di atas bukit sendirian? Kenapa beberapa mil ke depan Yesus ada di tengah laut? Karena dia Allah. Karena dia Tuhan. Dia tahu masalahmu. Dia tahu waktu yang tepat untuk menolong engkau. Amin, saudara. Jadi saudara yang khawatir. Saudara lupa Tuhan pun, Tuhan tidak pernah lupa saudara. Amin, saudara ya. Jadi kita harus bersuka cita dulu, kita harus bersyukur dulu. Kita punya Tuhan yang sangat amat baik. Amin. Kita lanjut ya. Ini seru banget nih, menarik untuk kita bahas. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Wow, ini suatu hal yang sangat nekat dilakukan oleh Rasul Petrus. Ya, dia Rasul ini memang Rasul yang cukup berani menurut saya. Dan dia juga cukup penasaran dengan apa yang dia saksikan pada saat itu. Ya, ini menjadi catatan sejarah di mana ada seorang rasul yang sempat berjalan di atas air. Tapi ini akan menjadi pelajaran penting di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita dapat melihat apa yang dilakukan Petrus dan kita dapat melihat apa yang dilakukan Tuhan kepada Petrus. Ya. Oke, lalu kita lihat. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat ke-30. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulailah tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Haleluya. Ini yang terjadi, saudara. Ketika Petrus fokus kepada Tuhan, maka iman dia yang dia tidak pernah sangka-sangka, dia dapat berjalan di atas air. Lihat, saudara. Badai itu melambangkan masalah. Ya.
Yang dilakukan Petrus berjalan di atas air itu berbicara iman, saudara. Iman percaya kepada Tuhan, berbicara fokus kepada Tuhan di tengah masalah. Walaupun badai masih kencang menerpa, tapi ketika dia melihat ada Yesus, dia percaya itu Yesus, dia mulai melangkah di atas air. Dia bisa berjalan, apa yang Tuhan lakukan, dia mulai bisa lakukan. Karena iman, dia memiliki iman itu, saudara. Dia percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan suruh datang, dia mulai melangkah. Tapi apa yang terjadi langkah-langkah berikutnya, saudara? Ketika dia tidak memandang Tuhan lagi. Dia lebih memandang keadaan, memandang ombak yang begitu besar, melihat tiupan angin yang begitu kencang, mulailah goyah imannya. Mulailah gemetar, ya. Mulailah ragu apa yang dia dapat lakukan pada saat itu. Sebab berjalan bersama Tuhan itu berjalan di dalam supranatural Tuhan. Ya, supranaturalnya Tuhan. Seringkali kita tidak dapat berpikir dengan logika kita, saudara. Maka seringkali ketika kita berfokus kepada Tuhan, banyak hal-hal yang dapat kita lakukan jauh lebih dari kemampuan kita. Seringkali kita sampai terheran-heran. Kok saya bisa ya? Kok saya sanggup ya? Karena Tuhan yang sanggupkan, saudara. Ketika saudara beriman kepada Tuhan, maka apa yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. Amin. Ada keajaiban. Ada mujizat yang terjadi. Amin. Mungkin saudara memiliki pernikahan yang menurut saudara ini badainya terlalu kuat. Tapi ketika saudara fokus kepada Tuhan, bukan lagi fokus kepada masalahnya, maka semua itu akan Tuhan redakan. Amin. Mungkin saudara memiliki masalah kesehatan saat ini. Ketika saudara melihat masalah saudara, ini sepertinya udah divonis dokter dan tidak mungkin ada jalan keluar lagi. Dan dokter pun sudah memvonis tinggal beberapa bulan lagi. Mungkin saudara saat itu, saudara akan berpikir, ini akhir dari semuanya. Karena saudara fokus kepada apa yang ada di depan mata saudara. Yaitu persoalan pergumulan badai itu yang saudara perhatikan. Namun, ketika saudara mendengar firman hari ini, doa saya, iman saudara boleh dibangkitkan. Masih ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Masih ada Tuhan, pandang Tuhan. Maka dialah Allah yang menyembuhkan itu akan menjamah engkau. Seperti Tuhan menjamah wanita pendarahan 12 tahun. Seketika juga disembuhkan oleh karena imannya, saudara. Maka kita berjalan bersama Tuhan, kita harus berjalan di dalam iman percaya. Jangan setengah-setengah, rugi, saudara. Rugi kalau kita berjalan bersama Tuhan yang begitu dahsyat dan kita memberikan iman yang setengah-setengah. Kita tidak memperoleh apa-apa juga, saudara. Kalau mau beriman, berimanlah sepenuhnya kepada Tuhan. Amin, saudara. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mungkin saudara saat ini menghadapi badai ekonomi. Ini salah, itu salah. Saudara seakan-akan tidak ada jalan. Ingatlah bagaimana Tuhan membelah laut untuk bangsa Israel, membuka jalan ketika tidak ada jalan. Tuhan ada. Amin. Amin. Saudara katakan amin terlebih dahulu dan kita akan melanjutkan firman Tuhan ini. Wow, saya sungguh bersemangat untuk menceritakan hal-hal yang ajaib dan dahsyat yang dapat Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Amin.
Saya akan ulangi di ayat ke-30-nya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulailah tenggelam dan lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Tuhan mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai, perhatikan saudara, Tuhan menegur Petrus, murid yang dekat kepada Tuhan pun. Sebelum kejadian ini, sebetulnya Tuhan terlebih dahulu sudah melakukan mujizat di antara mereka, memberikan makan 5.000 orang pada saat itu ya saudara. Ada 5 roti 2 ikan yang Tuhan lipat gandakan, dan mereka harusnya sadar dan seharusnya mereka tahu Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, adalah Tuhan yang dapat menolong mereka. Namun rasa ketakutan itu mematikan iman mereka, saudara. Ya, seringkali bukankah ketika kita takut iman kita hilang, saudara? Maka Tuhan berkata, jangan takut. Hai, orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda, dan orang-orang yang di dalam perahu menyembah dia dan katanya, sungguh engkau anak Allah. Jadi seringkali kita tidak tahu masalah yang menghampiri kita, tapi Tuhan lebih tahu. Kita sebagai manusia mungkin kita melihat airnya, ombaknya, tapi yang dihardik itu anginnya, saudara. Maka Tuhan memang lebih tahu ya masalah kita ya. Seringkali yang kita lihat adalah yang terlihat. Angin itu kan tidak terlihat. Namun angin itu yang menyebabkan ombak itu ada, saudara. Karena anginnya. Maka Tuhan menghardik inti dari masalah itu. Maka serahkan permasalahan saudara kepada Tuhan, sebab Tuhan lebih tahu di mana inti sarinya yang harus Tuhan hardik di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara dapat hidup di dalam rencana Tuhan. Amin, saudara. Saya sungguh bersyukur, saudara. Saya punya Allah yang begitu dahsyat, yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Semoga firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara semua. Percaya kepada Tuhan, apapun masalah, badai kehidupan saudara, fokus kepada Tuhan. Amin. Masih ada Tuhan, masih ada harapan, masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Percaya kepada Tuhan, maka hidupmu, keluargamu, keuanganmu, pekerjaanmu, kesehatanmu akan Tuhan pulihkan. Amin. Demikian firman Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi saudara yang baru pertama kali menonton video ini, boleh dukung channel video ini dengan cara mensubscribe. Dukung channel ini supaya channel ini terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa juga bagikan untuk keluarga saudara. Bagi mereka yang mendengar, boleh memperoleh iman dan kasih karunia Tuhan, sehingga mukjizat boleh terjadi di antara kita semua oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Oke, shalom semuanya. Sampai jumpa di next video. God bless you. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya rindu memberkati saudara juga melalui doa. Amin. Mari angkat tangan saudara. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau materaikan firman-Mu Tuhan, sehingga Tuhan yang mendengar firman-Mu boleh memperoleh kasih karunia Tuhan, boleh Tuhan lebih beriman lagi kepada Engkau Tuhan, sehingga kami dapat berfokus hanya kepadamu saja, dan kami percaya ketika kami memandang wajah-Mu Tuhan, maka tangan-Mu Tuhan akan menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih, berkati firman-Mu, urapi setiap jemaat-Mu, saudara-saudaraku yang dimanapun mereka berada, Tuhan jamah. Biarlah Tuhan ada kesaksian-kesaksian yang terjadi melalui firman yang sudah dibagikan ini, sehingga firman ini boleh terus menjadi benih yang terbaik di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami,
Terimalah berkat Allah Bapa dari sorgawi, cinta kasih yang daripada Tuhan Allah kita Yesus Kristus, dan pengurapannya yang daripada Roh Kudus menyertai hidup kita semua. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, kesehatanmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, keuanganmu diberkati, pelayananmu diberkati, masa depanmu diberkati, anak cucu keturunanmu diberkati Tuhan. Apapun yang kau lakukan, kiranya kasih Tuhan yang menyertai, yang memberkati kita semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Sampai jumpa semuanya. God bless you. Bye.